yang Laos nih ampe bisa nih seimbang nih? Sebenarnya Selain luck deh. Arkan Fikri selalu kalah duel dan dia beberapa kali melakukan blunder kehilangan bola yang akhirnya berujung gol. Di gol pertama kan kesalahannya Arkan Fikri gagal menguasai bola lalu terupas dan akhirnya berujung gol karena Kakang Rudianto juga terlambat untuk mengantisipasi pergerakan lawan. Jadi ya Karena kita mau ngebahas tentang kemarin nih Indonesia lawan Laos. Laos. 3 sama. 3 sama. Di luar prediksi seimbang. BMKG. Di luar prediksi BMKG. Emang prediksi Bapak kemarin berapa? 3-0 gua. 3-0. Kenapa bisa seyakin itu, Pak? Ya karena di atas kertas kita tuh bisa menang, Cut. Kita sebenarnya head to head kita unggul ya kan. Terus kualitas pemain kita oke. Tapi ternyata Laos ini surprise dia mengejutkan. Oke. Yang akhirnya kita ya beruntung sih kita nggak kehilangan poin. Tapi sebenarnya kita bisa menjaga kemenangan itu. Tapi akhirnya dari unggul 3-2 diseriin 3 sama, Cut. Cuman ada nggak kemungkinan itu faktor luck aja? Ada sih, karena bola itu bundar. Kalau kata Subasa bola itu teman. Oke. Iya kan, Subasa tahu kan zaman dulu. Jadi kemarin bolanya sebenarnya bingung mau berteman sama yang mana. Bisa jadi jadinya seperti itu. Seimbang aja lah daripada tapi kita nggak cuma berdua. Karena jatuhnya lagi-lagi kalau berdua, kalau Afif ngomong sendiri sih jatuhnya nggak Anabel, ya kan. Tapi kan kalau ada saya kebetulan takutnya Anabel gitu kan. Tadi sih Lukas bilang, udah kita berdua aja pengen ngobrol. Ya sih Pocut, ngapain kek bikin berita Cut. Kita sudah kedatangan Mas Lukas Aditya dari redaktur Tiksport. Selamat sore Pak Lukas. Gimana kemarin nontonnya seru gak? Enggak sih. Kan hampir semua lu kok nanya orang Cut. Kayak aduh gimana gitu. Gemes iya, kalau seru sih enggak. Tuh. Tapi apa? Kalimat lain selain seru banget nih pertandingan kemarin apa yang bisa dideskripsikan? Ya gemes lihat permainannya. Oh gemes, sama. Pak Afif juga gemes. Kita kan di Sport ada grup WhatsApp ya. Itu di grup tuh sampai 200-an tuh orang. Kita semua tuh kayak ini gimana sih itu kayak ya gemes gitu kayak loh kok malah begini, mencoba begitu, begini malah begitu ya kan. Mungkin Pak Lukas kita lihat dari skuadnya dulu Pak. Kemarin tuh ya bisa dibilang emang Sintayong tuh bereksperimen kan Pak. Dan memang harus rotasi kan kemarin. Dan harus rotasi karena emang jadwalnya padat banget. Tetapi menurut kacamata Pak Lukas sendiri apakah rotasi Sintayong sudah tepat atau mungkin ada balik lagi kayak dulu kita lawan Cina kalah 2-1 kan. Ada faktor kayak ngeremehin lah dalam tanda kutip. Ya kalau Sintayong meremehkan sih kemungkinan besar enggak. Tapi pemain di lapangan yang kelihatan malah slow start jadi kayak kita lebih jago nih dari Laos dan ternyata enggak juga gitu. Dan di susunan pemain sih yang aneh lagi ya Pratama Arhan main di kanan karena dia biasa main di kiri. Di beberapa kesempatan Arhan kelihatan kalau pas mau crossing bola kehilangan momentum karena harus pindah bola ke sisi kaki terkuat dulu. Iya, jadi di kanan Cut, tadi pindah kiri dulu tuh. Jadi ya momennya hilang untuk menciptakan bahaya di depan gawang Laos. Gitu. Dan beberapa pemain juga kan kayak kalau nggak salah ada siapa Pak yang Danang ya siapa? Danang lagi. Kok Danang siapa? Siapa yang dapat lapor merah Pak tadi? Oh, Kakang Rudianto. Kakang. Agak jauh ya. Danang sama Kakang. Ya kan sengaja ada 4 pemain yang berturunin kan. Itu gimana Pak? Debutan. Di kemarin di lini belakang itu benar-benar Kakang gugup ya, seperti mainnya pasti nggak jelas, marking juga tanggung, terus pergerakan untuk menutup pergerakan lawan juga kurang. Akhirnya yang tercipta gol pertama pada menit ke-9 karena dia terlambat mengantisipasi pergerakan lurus dari pemain Laos yang akhirnya menjadi gol. Dan itu memecahkan rekor Marcelino Ferdinand sebagai pencetak gol termuda di Piala AFF. Pemain Laos itu. Oh iya ya, termuda? 17 tahun. Berapa? 17 tahun. Ya. Wow. 17 tahun. Kalau di sini belum dapat KTP nggak sih? Baru dapat KTP. Di sana kan KTL. Kartu tanda Laos. Kalau di sini kan KTP Pak, bukan KTI. Iya, kartu. Iya bener juga sih Cut. Kalau KTI kan jamu ya. Oh iya ada jamu. Kalau Lukas dari Jogja, wong Jogja. Wong Jogja kita kalau. Salah. Itu Palembang ya, salah. Tapi balik lagi. Ini tadi kan aku nanya kan sama Afif, ini ada faktor luck nggak kalau misalkan again ya menurut Mas nih apa nih yang Laos nih ampe bisa nih seimbang nih? Sebenarnya selain luck deh. Kita lengah aja, lengah dan memang
di lini tengah nggak bisa berhasil permainannya. Arkan Fikri selalu kalah duel dan dia beberapa kali melakukan blunder kehilangan bola yang akhirnya berujung gol. Di gol pertama kan kesalahannya Arkan Fikri gagal menguasai bola lalu terupas dan akhirnya berujung gol karena Kakang Rudianto juga terlambat untuk mengantisipasi pergerakan lawan. Jadi ya sebenarnya kemarin itu kompleks memang, dari lini belakang goyah, lini tengah kalah duel, lini depan nggak dapat suplai bola, ya mereka gimana mau membahayakan gawang lawan begitu. Bahkan 2 gol Laos itu counter attack, Pak ya? Ya. Berarti itu mungkin bisa dibilang kayak Laos, udahlah Indonesia biarin megang bola, ya, terus sekarang bisa kayak gitu, Pak ya? Kita lawan Cina ya. Lawan Cina kita dibiarin memegang bola tapi kita malah bingung sendiri gimana bolanya akan diolah untuk bisa membahayakan gawang lawan. Jadi ya lawan Laos kemarin pelajaran penting sih kalau menurut kami dari Detik Sport. Itu ya menjadi bahan evaluasi besok melawan Vietnam karena memang penampilan Indonesia di Piala AFF masih jelek banget karena golnya juga masih belum ada yang dari open play. Oh iya, bola mati semua. Dan 3 dari lemparan jauh Arhan, 1 dari tendangan sudut. Itu yang menjadi PR Sintayong, kenapa aliran bolanya jadi macet, kenapa harus mengandalkan bola mati terus untuk mencetak gol. Ya kalau masih segini-segini aja ya kemungkinan besar tidak akan melaju ke semifinal. Agak seram ya. Tapi kan sebelumnya kan juga ada pertandingan Indonesia Laos seri juga ya kan? Myanmar 1-0. Kalau Laos. Laos 2012 kan. Itu juga skuad Indonesia tidak bisa membawa pemain-pemain terbaik. Karena di waktu itu Indonesia ada dualisme federasi. Jadi ada PSSI 2 PSSI yang mengakibatkan pemain-pemain yang di Liga Super Indonesia tidak bisa membela timnas. Nah, semua pemain yang dibawa ke Piala AFF waktu itu dari Liga Primer Indonesia. Oke, jadi ini kita punya masalah yang sama nggak nih untuk yang kemarin juga berarti? Oh beda karena memang kebijakan PSSI menurunkan skuad U22 untuk persiapan SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U22 juga. Ngomong-ngomong soal skuad juga Pak, berarti emang bisa dibilang apa ya? Kalau kita kan sekarang dengan datangnya pemain keturunan tuh kayak ada Tom Haye, ada Evar Jenner, itu kelihatan banget enak gitu kan kan. Tapi memang ya dengan sekarang pemain muda gitu dan mereka juga mungkin jam terbang belum tinggi. Selain faktor chemistry yang belum dapat, apa sih yang harus dibenahi Pak dari lini tengah nih? Yang jelas harus memilih pemain yang tepat sih untuk besok pertandingan lawan Vietnam. Karena sebenarnya Arkan Fikri kan kemarin juga kurang maksimal bermain di posisi pemain nomor 6. Sebenarnya di squad juga masih ada beberapa pemain yang sebaiknya dicoba kayak Rivaldo Pakpahan yang memang di Borneo FC memang bermain sebagai pemain nomor 6. Nah, besok melawan Vietnam hari Minggu tanggal 15. Jangan ini lagi deh. jangan eksperimen lah, jangan coba-coba. Jangan coba-coba buat Indonesia, kok coba-coba. Buat timnas kok coba-coba. Karena Pratama Arhan yang main di kanan itu juga udah aneh sih. Maksudnya dia nature-nya kaki terkuatnya kaki kiri. Kalau dia main di kanan, crossingnya juga susah. Kecuali dia Mohamed Salah baru. Dan memang tidak semua pemain itu bisa serbaguna, bisa bermain di banyak posisi. Nah, kalau misalnya Guardiola menempatkan pemain kayak Joao Cancelo menjadi pemain nomor 6, itu memang dia sudah melihat potensi yang dimiliki oleh Cancelo, misalnya seperti itu. Atau Johnston yang didorong menjadi pemain nomor 6 juga dia mempunyai atribut untuk menjadi gelandang seperti itu. Jadi banyak yang perlu dievaluasi untuk nanti tanggal berapa? Tanggal 15 hari Minggu. Banyak banget yang harus dievaluasi. Kita lawan Vietnam. Lawan Vietnam. Jam 8 ya, Pak? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Dan Vietnam di TV. Mainnya di stadion Vietnam. Di stadion saya juga tahu, Pak. Vietri Stadium di Puto, dan Puto itu bukan di Hanoi. Jadi lebih jauh. Kita akan menempuh perjalanan lebih jauh lagi, sama kayak main di Solo 16 jam kan katanya dari Myanmar. Dari Myanmar sampai ke Solo itu 16 jam. Sementara recovery kita itu cuma ada 3 hari. 3 hari kepotong perjalanan 16 jam kurang 2 hari. Jadi memang harus rotasi. Dan besok pun kita nggak ada Marcelino kan Pak? Ya karena kartu merah, kartu kuning, kartu merah. Sanksi akumulasi kartu. Jadi ya itu PR lagi buat Sintayong, gimana caranya untuk bisa menemukan pemain yang bisa membagi bola di lini depan. Kompleks kan? Ini kompleks sih, tapi siapa nih pemain yang harus step up? Ya kan, untuk menggantikan Marcelino untuk menghadapi Vietnam, Mas. Ada beberapa pilihan sih, Ronaldo Kuate, Victor Detan, Zanadin Faris.
Tapi yang krusial sekarang adalah di lini belakang 3 pemain yang kemarin main bagus lawan Myanmar. Donny Trim, Muhammad Ferrari dan Kadek Arel ya udah dipasang di situ aja karena mereka kan belum banyak main bareng, jadi untuk memupuk chemistry ya harus sering dimainkan, dan kiper sepertinya akan kembali dipasrahkan ke Cahya Supriyadi ya. Cahya Supriyadi, bukan Dava, kemarin kan Dava ya. Dan juga Pak, setelah pertandingan ini kan lawan Laos, Sintayong tuh katanya minta Ivar Jenner buat datang Pak. Iya. Secara Ivar Jenner sama Hubner tuh udah masuk daftar, bisa lah kira-kira Jenner datang? Ya itu tergantung ke lobby PSSI sama Young Utrecht dan Wolverhampton ya. Karena memang sampai sekarang izinnya masih belum keluar dari klub untuk kedua pemain itu agar bisa bergabung. Cuma ya dengan melihat kemarin 2 pertandingan, Jenner dan Hubner ini memang penting di lini tengah. Sebagai motor Pak, sebagai jangkar dan sebagai pembagi bola kan. Ivar Jenner mempunyai kelebihan umpan jauh. Itu yang terjadi di saat gol Zurich pas lawan Korea Selatan di U23 yang umpan panjang. Ya gol kedua Zurich itu kan dari umpan panjangnya Jenner, dan dia juga ball winner juga. Dia bisa menangin duel, nggak kayak kemarin Arkan Kakak yang sering kalah duel hingga penguasaan bola bisa direbut sama lawan. Iya sih. Walaupun sebenarnya kan kita waktu itu sama Iza ya wawancara Pak Sumarji manajer timnas. Pak Sumarji bilang ini kan memang untuk regenerasi. Tapi memang pada akhirnya hasil imbang lawan Laos ini jadi pressure berat ya buat Sintayong. Iya. Karena memang ya sebenarnya Piala AFF gimana pun juga ya Piala AFF gitu. Ya ini ajang resmi dan bisa aja kita mencetak sejarah buruk kalau misalnya kita kalah besar atau kita meraih hasil buruk. Indonesia terakhir nggak lolos itu tahun 2014 atau 2012 semifinal ya Pak? Di fase grup. Di fase grup? Di tahun 2012 kalau tidak salah. Jadi ya itu akan menjadi ulangan buruk buat sepak bola Indonesia setelah 12 tahun misalnya akan gagal lolos lagi ke semifinal. Iya, ntar teman-teman kita di nguyen-nguyen itu jadi nilai makin ngata-ngatain kita nih, makin dicengin. Nggak boleh gitu ya. Karena kan secara kita kan ini cuy, kita kan bisa runner up, kita paling banyak runner up 6 kali Pak ya kita. Iya 6 kali. 6 kali kita runner up. Tapi apakah benar nih, ini kan kasakusuknya nih, AFF tuh dianggap nggak penting nih, jadi suka dibilang mungkin ini uji coba nih. Itu gimana? Nih kalian berdua deh, silakan. Pak Lukas lah. Piala AFF ini sebelum kita lolos ke Piala Asia lagi ya setelah dari tahun 2007 kemarin 2023. Setelah 16 tahun kan kita baru lolos ke Piala Asia. Ya gimana pun juga Piala AFF ini menjadi satu-satunya ajang yang bisa diikuti oleh timnas selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa meraih piala itu ya cuma di Piala AFF. Nah, ada baiknya kita memberi respect lah ke Piala AFF dengan bermain serius di sini. Jangan cuma asal ikut aja. Kalau misalnya nanti hasilnya buruk ya mendingan daripada salah-salah mending gak usah ikut aja sekalian seperti yang tim lain pernah lakukan gitu. Gitu. Walaupun memang AFF ini tidak masuk kalender FIFA gitu kan. Tapi ya memang ya oke lah sekarang sejak 2016 tuh udah ada poin FIFA walaupun kecil banget poinnya ya kan. Poinnya kecil banget setara pertandingan persahabatan. Tapi ya benar gue setuju sama perkataan Pak Lukas kalau memang ya walaupun ini tim muda yang turunin ya tentu para pemain juga harus merasakan tekanan itu loh Cut gitu. Karena kan memang ini kan ujung-ujung buat timnas juga kan. Oke lah kita punya tim muda, oke lah. Vietnam tuh turunnya ini loh tim utama loh, tim skuad utama. Thailand juga hampir semuanya kita doang yang U22 nih. Dan memang ya bebannya besar di pundak mereka gitu, tapi ya balik lagi memang semua tim tuh harus serius. Iya setuju. Dan main sungguh-sungguh, jangan karena mentang-mentang nggak ada target yang jelas dari PSSI jadi mainnya nggak maksimal. Itu yang nggak boleh. Karena gimana pun juga ini kita di turnamen gitu. Dan kalau mau mencetak sejarah ya sejarah yang baik, jangan sejarah yang buruk. Betul sih. Itulah. Karena kemarin tuh kita pas lolos, kita kan tinggal 1-0 nih. Terus kita nyamain 1 sama kan. Itu beda 2 menit Pak ya. Langsung digolin lagi 2-1. Jadi pas nonton tuh kayak lagi replay gol Indonesia, golnya Kadek ya, Kadek pertama tiba-tiba langsung pemain Laos udah gol. Apa nih gitu kan. Tapi berarti permainan kemarin itu terlihat sangat terbuka dan lengah sih. Terbuka dan lengah bahasanya. Oke. Tapi Laos memang menerapkan strategi dengan jitu, dengan serangan balik cepat dan menunggu Indonesia untuk melakukan kesalahan, blunder, ya udah dihukum Indonesianya dengan kebobolan 3 kali.
Dan Laos itu pelatihnya tuh orang Korea juga, Cut. Ya. Orang Korea. Dia namanya Ha Hyuk Jun. Sebenarnya strateginya kan mirip-mirip ya. Mirip-mirip sih. Oh, Iya. strateginya mirip-mirip. Karena memang Indonesia kan defend to counter ya. Jadi mereka bertahan dulu, terus nanti serangan cepat seperti yang lawan Arab Saudi kan seperti itu juga. Di gol kedua Marcelino itu gol serangan balik cepat yang Verdong lari 90 meter dalam beberapa detik itu. Iya. Beda sih. Itu contohnya apa yang dilakukan Laos kemarin sebenarnya. Dan Laos pun ini sebelum lawan Indonesia, Cut ya. Ini Laos emang sempat kalah 1-4 sama Vietnam di laga sebelumnya, laga pertama. Tapi di laga persahabatan Famous Day kemarin mereka tuh tahan imbang Thailand 1-1 loh. Oh 1-1, oke. Thailand yang notabene-nya itu ranking FIFA Raja Asia Tenggara lah. Raja Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara tuh ranking FIFA paling bagus tuh Thailand, tiba-tiba imbang. Dan ketika itu pun media-media Thailand tuh kayak, nih serius nih Thailand. Jadi ngerti gak? Jadi kita ngerasain apa yang dirasain sama Kapung Pap itu. Iya, Kapung Pap itu. Jadi kita ngerasain, oh begini loh. Padahal walaupun Laos ya itu peringkat 186 kan. Beda juga sama kita, tapi ternyata Laos bisa jadi bahaya baru nih. Iya, bisa kayak tiba-tiba dia shine bright like a diamond ya kan. Ya pokoknya dia sebenarnya. Tapi melihat beberapa negara juga di AFF ini juga kemarin Myanmar juga menahan Filipina ya 1-1. Dan Malaysia dibuat kerepotan sama Timor Leste 3-2. Meskipun akhirnya menang. Ya itu menjadi alarm juga kalau misalnya kita santai-santai terlena dengan euforia kualifikasi ketiga Piala Dunia, ya bisa aja kita disalib juga. Seperti itu dia. Mesti tetap waspada ya. Iya. Emang negara tetangga gitu, Cut, mereka nggak mau kalah kan, pasti kan. Benar-benar. Nah kalau misalkan kita balik lagi nih, tanggapan tentang kan Sintayong suka banget rotasi. Nah kalau misalkan dari Detik News nih tanggapannya apa? Detik News di sebelah situ. Detik News. Detik Sport sebelah sana. Detik Sport. Detik Food ada benar-benar. Soalnya kan tadi kita habis news ya. Kamu udah siap banget pindah ke news ya. Mantep banget. Soalnya dari tadi nempel kan gara-gara tadi ya kan. Yang dulu begini. Sekarang jangan sampai di sport begini juga. Jadi tanggapan Detik Sport apa? Jadi kalau rotasi ya nggak apa-apa karena memang itu bagian dari strategi. Juga sekaligus mensiasati jadwal yang sangat padat ya. 3 hari jeda pertandingan ditambah perjalanan itu memang nggak masuk akal sih, nggak akan maksimal juga recovery-nya meskipun pemainnya muda semua. Jadi itu memang strategi agar bisa pemain-pemain itu terhindar dari cedera. Nah dengan rotasi itu yang harus menjadi pertimbangan adalah Sintayong jangan coba-coba untuk memasang pemain yang tidak di posisinya seperti yang kemarin terjadi pada Pratama Arhan misalnya seperti itu. Padahal di posisi itu ada ya pemain yang bisa yang sebenarnya ada nature-nya di situ. Sebenarnya gitu. ada. Dan itu pun yang menjadi gosip-gosip juga di luar sana kayak nih Sintayong jangan-jangan beli pemain yang dia kenal doang. Ada lah obang kayak gitu ada. Karena kan memang kita kan netizen juga ini kan. I see. Jadi itu sebenarnya rotasi itu baik juga karena pasti mikirin pemainnya kayak gimana karena kan. Mempertimbangkan kompetisi dengan jadwal yang padat dan itu wajar dilakukan di klub sepak bola juga, tim-tim sepak bola itu wajar. Tapi harus dengan perhitungan. Cuman pemilihannya mungkin yang disayangkan kemarin ya. Penempatan posisi, Bukan Pak, pemain Pak. Iya pemain itu dia benar-benar. Gue passing juga nih. Ngerti banget Cut, offset gimana Cut, offset? Jelasin dong. Offset apa sih offset? Pas keluar set offside. Pas keluar set offside. Lah kan emang benar. Kalau keluar offside. Kita ini aja Pak. Iya bener banget. Cocok buat Detik Sport nih. Cocok jadi pandit udah. Pandit ini sepak bola. Pundit. Boleh. Pundit uang. Pundi-pundi Pak. Pundi-pundi. Kalau gue sih Cut, biasanya Sintayong nih kalau misalnya lagi kayak gini Pak. Iya lagi kejepit begini nih, besoknya menang. Biasanya begitu. Kayak jadi kita lawan Cina kan kalah tuh, terus habis besoknya tahu wah kita lawan Jepang juga kalah, tapi lawan Arab kita bisa menang. Biasanya suka begitu, mirip-mirip sama kayak ETH lah. Oh, tiba-tiba kasih high hopes ya nih. Bisa jadi seperti itu, karena emang fluktuatif ya kan. Saham banget orangnya. Investasiku. Nah, berarti kalau prediksi untuk tanggal 15 boleh nggak? Indonesia Vietnam Pak, prediksi Indonesia Vietnam sama mungkin terlalu dini, tapi kita mau nanya prediksi timnas di AFF ini bisa sejauh mana Pak? Sekarang kita harus menjalani laga hidup mati nanti. Kalau di pertandingan terakhir kita akan melawan Filipina masih baru tanding 1 kali, besok mereka masih akan melawan Vietnam. Juga melawan Vietnam. Nah, itu kemungkinan besar akan susah juga karena kemarin lawan Myanmar aja mereka susah payah untuk bisa
menyamakan kedudukan ya. Jadi kuncinya besok akan melawan Filipina sih di Stadion Manahan. Kalau kita bisa menang, kemungkinan besar akan lolos ke babak semifinal. Dengan catatan jangan sampai kalah besar juga di Vietnam. Nanti perhitungan selisih gol juga akan dihitungkan. Babak yakin banget kalah besar loh. Bukan menang. Iya kan? Karena memang Vietnam pasti main habis-habisan. Iya, apalagi mereka tadi juga baca-baca media di sana juga mengulas kalau ini kesempatan besar buat mengakhiri laju kekalahan Vietnam atas Indonesia di tahun ini. Iya. Nah, di tahun ini 3 kali melawan Indonesia, Vietnam itu nggak pernah menang, selalu kalah, nggak pernah ngegolin dan kebobolan 5 gol. Di Piala Asia kalah 1-0, di GBK kalah 1-0 di kandang Vietnam, di kualifikasi Piala Dunia di kandang Vietnam kita menang 3-0. Jadi ini mereka benar-benar serius mempersiapkan diri agar bisa menang lawan Indonesia, dan kesempatannya ada, mereka melihat seperti itu. Oke, ada kesempatan. Dan kita juga kemarin futsal juara ngalahin Vietnam, futsal Piala AFF. Ya kan, di semifinal. Di semifinal. Jadi ini kayaknya memang Vietnam balas dendam, Cut. Dan semua orang di Vietnam itu memang menunggu pertandingan ini besok minggu ini karena memang mau balas dendam istilahnya, gengsi banget. Ini kesempatan besar Indonesia mengirim tim muda, kita tim dengan kekuatan penuh, ya udah ini kesempatan untuk mengakhiri laju buruk. Berarti bisa dibilang besok pertandingan Vietnam itu penentuan juga sekaligus ya itu ya apa sejauh mana kita bisa melangkah ya. Kalau kita lawan Vietnam kita menang, Cut, walaupun kita sih nggak yakin menang sih sebenarnya. Tapi boleh karena yakin memang, ya. Boleh yakin, cuma kita kan kalau melihat dengan skuad yang ada kayak ini kayak strategi udah bagus deh. Kalau kita berubah, permainannya berubah dan bisa memperbaiki diri, cuma agak susah sih. Nah, kan. ada kalimatnya cuma agak susah, tapi emang agak susah. Kalau agak susah bukan berarti nggak bisa. Iya, gitu. Ditambah Marcelino absen. Karena juga. Itu akan mengurangi kekuatan di lini serang jelas. Nah, ditambah itu kita belum pernah mencetak gol lewat open play. Selalu lewat lemparan dalam arahan dan corner. Dan strikernya belum ada yang mencetak gol. 4 gol dari 3 pemain belakang, 1 gol bunuh diri. Itu juga udah menjadi kalkulasi tersendiri. Alarm sendiri itu, Cut. Aduh. Jangan sampai peringatan darurat lah inilah. jangan sampai ya, tapi tetap ya kita punya hopes yang baik. Punya kesempatan untuk masih ada. Tim Indonesia walaupun muda-muda kekuatannya masih full, kita tetap harus kita support lah, kita harus dukung pasti. Support. Jangan dihujat juga. Kemungkinan besar sih Sintayong akan bermain bertahan seperti biasa ya 5-4-1 karena karena memang lawannya memang kuat dan Asnawi Arhan kemungkinan akan bermain dari awal. Kemarin kan mereka nggak pernah, si Arhan aja yang main dari awal, Asnawi menjadi pengganti. Nah ini pertandingan yang krusial ya, sepertinya akan full power juga dari awal meskipun dengan waktu recovery yang sedikit. Berat nggak tuh berat. Sekarang bayangin aja nih, Cut, dari Solo. Solo kan nggak bandara internasional. Iya betul. Jadi di Solo ke Jakarta dulu. Naik pesawat. Transit berapa jam tuh. Langsung ke Vietnam, ke Hanoi. Ya kalau pesawatnya direct. Biasanya kan ada transit dulu. Ada transitnya sekali KL atau ke Singapura. Ya sekitar 15 jam 16 jam lagi. Tapi emang capek. Masalahnya kita traveling nggak pakai main bola abis itu sama sebelumnya aja capek. Apalagi mereka pakai lari, pakai main bola. Kan? Duduk lagi. Makanya latihannya biasanya kalau kayak gitu nggak akan latihan taktik atau latihan fisik, hanya akan conditioning aja. I see. Terima kasih Pak Lukas. Iya, Cut, inilah yang terjadi kita situasinya. Bingung seperti gitu. Itu. Dan memang kita nikmatin aja sih di Piala tahun ini. Ya dinikmati dan disupport ya. Mari kita support gitu. Baik kalau gitu, terima kasih ya Pak Lukas. Thank you Pak Lukas sudah hadir di sini. Memberikan kita pencerahan. Terima kasih juga untuk Pak Afif. Thank you guys, habis sendiri kan. Ya udah kalau gitu itu tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol tentang Indonesia sama Laos kemarin gitu. Nah next kita mungkin kulineran kali ya, saya lapar. Oh iya. Ya kan. Karena di Sunset Talk ini kita ada bintang tamunya dari Halte Culture Takers. Jadi ada komunitas yang suka berbagi informasi makanan tuh di dekat halte busway. Betul.
Jadi ini memudahkan banget buat yang suka naik transportasi umum. Jadinya kalau misalkan lapar cari makan tinggal cari di situ ya kan. Itu dia, kita kenal lebih dekat sama komunitasnya. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore.